Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baiklah. Nah, sebelum kita memasuki pada materi pada hari ini, anda belajar dengan Bapak kan? Ya Pak. Nah, baiklah. Sebelum kita memasuki kepada materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan pembacaan doa ini pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memasuki mata pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya Bapak absen terlebih dahulu ya, supaya tidak nanti ada yang keluar, nanti ada yang cabut atau yang lainnya ya. Kepada saudara Fadli, Tidak ada Pak. kemana dia? Sakit Pak. Oh sakit. Bilang sama temannya kalau sakit nanti di kabar-kabarin kayak gitu ya, biar tahu kita nanti informasinya ya. Pak. Baiklah, saudara Afrido, Ya Pak. yang satu ini rajin kali ada Bapak ya. Ya Pak. Saudara Zul, Tidak hadir Pak. kemana dia? Alfa Pak. Tidak ada kabar. Bilang sama temannya besok-besok kalau nggak hadir, kasih tahu ya, walaupun ntar nanti ada halangan kecelakaan di jalan atau yang lainnya ya, Ya Pak. supaya nggak ketinggalan pelajarannya pun. Nanti bilang sama yang kawan-kawannya yang sakit pun, apa yang materi yang kita pelajari pada hari ini beritahu sama dia ya. Ya Pak. Nah, baiklah, karena sudah selesai dengan absen kita dan pembacaan doa tadi, kita masuk kepada materi kita hari ini tentang apa? Tentang apa? Ada dari anak Bapak ada yang tahu? Ada takziah Pak. Ada takziah. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan, yaitu tentang materi kita kelak tentang adab takziah. Nah, dari sini apakah dari anak-anak Bapak ada yang tahu apa itu pengertian takziah? Sebelum Bapak jelaskan. Secara umum aja Pak. Ya. Kalau menurut saya itu takziah itu pergi atau menghibur orang yang sedang mengalami musibah. Bagus sekali ya. Nah, baiklah Bapak lebih perdalam lagi ya. Nah, kata takziah ini, pengertian dari takziah secara bahasa, kata takziah itu yang berbentuk masdar dari azza yu'azzal, yang artinya menyabarkan, menghibur dan menawarkan kesedihannya. Nah, maksudnya di sini kita itu mendatangi orang yang terkena musibah dan menyadarkan, yaitu menghibur dia supaya tidak terlalu bersedih, supaya nanti misalnya dari saudara kita terkena musibah, yaitu misalnya seperti meninggalnya dunia kan, di situ misalnya seperti kita contohkan seperti kakek atau saudaranya meninggal dunia, yaitu kita itu bertakziah kepadanya, kepada tetangga kita tersebut, yaitu dengan cara menyadarkan dia, menghibur dia supaya tidak bersedih lagi atau tidak rancu dalam menghadapi cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita menghibur dia. Kita itu menghibur dia itu juga tidak boleh berlebihan. Misalnya kita itu kalau orang musibah, kita tidak boleh ketawa-ketawa, itu bukan namanya menghibur, yaitu kita dengan caranya menenangkan diri hatinya dengan membacakan atau mengirim doa kepada orang yang mendahului kita atau orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dari penjelasan Bapak, apakah ada dari anak-anak Bapak yang tidak tahu atau tidak paham? Sudah paham Pak. Jadi pengertian takziah itu kita menghibur orang yang lagi ditimpa musibah ya Pak. Nah,
Nah, bagus sekali ya. Nah, dari mungkin dari penjelasan adab takziah tadi, mungkin pengertiannya anak-anak bapak sudah tahu ya. Nah, dan yang kedua yaitu dasar hukum perintah takziah. Nah, dari sini sebelum bapak jelaskan, apakah dari anak-anak bapak sudah tahu dasar hukumnya? Nah, kalau seperti yang bapak lihat, nah dasar hukum takziah disunahkan mustahzab ya, sekalipun kepada seorang zimmi atau non muslim yang tidak memerangi. Dan menurut Imam Nawawi, Imam Hambali, takziah itu disunahkan sebelum jenazah dikubur dan dikubur 3 hari dan dikubur sudah 3 hari. Imam Hanafi berpendapat takziah itu disunahkan sebelum jenazah dikubur. Nah, dari penjelasan di sini dapat kita ambil yaitu dasar hukum pemerintah takziah itu, kalau dari pendapat para ulama ya, ada yang maksudnya disunahkan seperti sebelum dikubur. Kalau seperti Imam apa tadi, seperti Imam Hanafi ya, itu sebelum dikubur. Kalau menurut imam yang lain itu sudah dikubur 3 hari. Nah, kalau menurut pendapat bapak, kita itu misalnya seperti yang tadi bapak bilang di awal tadi, misalnya keluarga kita sudah mengetahui keluarga dari saudara kita sudah meninggal dunia. Nah, kita itu pergi kepadanya, yaitu bertakziah. Kita itu kan dari penjelasan tadi, takziah itu menghibur. Nah, di situ kita dalam arti menghibur, kita itu didasarkan dalam hukum, kita itu harus sebelum dia bersedih atau melakukan tindakan yang kriminal, misalnya yang kriminal yang maksud bapak ini, misalnya dari saudara kita itu mencintai sekali orang yang meninggal tersebut misalnya, atau orang tuanya, dia itu pingin ikut bersama misalnya, terus bersama, dia pun ingin ikut meninggal dunia, itu seperti tindakan kriminal. Sebelum dia melakukan tindakan ataupun yang lainnya, kita itu harus mendatanginya, baik sesudah dikubur maupun sebelum dikubur gitu kan. Itu kita kalau menurut bapak. Nah, kan kalau menurut para ulama tadi, seperti apa tadi, mendatangi orang tersebut sebelum ataupun sesudah dikubur selama 3 hari, dan yang lainnya. Nah, dari penjelasan bapak yang kedua tadi, apakah dari anak bapak sudah paham? Baiklah. Nah, dan yang selanjutnya adab takziah. Sebelum bapak menjelaskan adab takziah di sini, apakah dari anak bapak sudah tahu? Hampir sama saja yang dengan pertama tadi, belum? Nah, di sini bapak akan jelaskan sedikit ya. Adab-adab takziah itu seperti menghibur yang kena musibah, bersikap sopan dan berbicara dengan santun, mengikuti penyelenggaraan jenazah, dan dilakukan kepada siapa saja yang kena musibah, dan disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga mayit. Nah, dari penjelasan di sini kita simpulkan, yaitu hampir sama seperti yang bapak jelaskan tadi. Yang di awal tadi, kita itu harus menghibur yang kena musibah, dan menyediakan makanan bagi yang ditinggal mayit. Misalnya kita itu misalnya orang-orang yang datang nanti, kita harus menyediakan minuman ataupun yang lainnya. Takutnya kan ada yang misalnya udah tersedih sekali, ada yang pingsan, kita itu harus menyiapkan apa yang belum menyiapkan apa yang kita sebelum terjadi, misalnya sediakan payung sebelum hujan. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dari adab-adab takziah itu, kita itu harus sopan. Misalnya orang terkena musibah, kita itu tidak boleh misalnya masuk ke rumah, tidak boleh berdesak-desak, tidak boleh teriak-teriak dan yang lainnya. Kita itu harus sopan santun
terhadap orang-orang yang kena musibah, baik dari pandangan orang di luar pun kita tidak enak. Makanya kita itu harus sopan santun kepada orang yang terkena musibah. Dah, dari nilai dan yang selanjutnya nilai positif takziah. Dari nilai positif ini ada dari anak bapak yang sudah tahu atau belum? Nilai positifnya takziah ini sangat banyak ya. Kalau nilai positifnya dari pendapat-pendapat misalnya seperti meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah. Maksudnya dari sini ada yang tahu? Meringankan beban musibah yang diderita tuan rumah, ada yang tahu? Ya, seperti menyediakan makanan tadi Pak untuk keluarga si Mami. Tentu kalau dalam suasana meninggal dunia, maka keluarga tidak bisa atau tidak sempat namanya membuat makanan untuk orang-orang yang nanti melakukan penyelenggaraan jenazah. Nah, bagus sekali ya. Seperti Anda jelaskan tadi, menyediakan makanan, kan keluarga yang kena musibah itu mungkin dia sempat, tapi karena sudah berduka sekali, dia tidak bisa menahan dukanya. Makanya orang-orang yang datang bertakziah itu menyempatkan diri untuk menyediakan makanan atau membacakan doa, bertahlilan atau yang lainnya. Nah, dari penjelasan Bapak ini, apakah dari anak-anak Bapak ada yang tidak paham? Ada yang perlu ditanyakan? Bapak, Nah, kalau tidak, apakah yang dari penjelasan Bapak dapat anak Bapak simpulkan? coba Pak. Ya, silakan. Jadi adab takziah yang pertama itu pengertian takziah. Jadi pengertian takziah di sini adalah menghibur orang yang sedang mengalami atau ditimpa musibah. Dan dasar hukum perintah takziah yaitu menurut ulama ada yang disunahkan ketika mayit tersebut sebelum dikubur, dan ada juga yang menjelaskan bahwa yang disunahkan itu ketika mayitnya sudah dikubur, terus 3 hari sesudah mayitnya dikubur. Selanjutnya yaitu ada kerja. Yang pertama menghibur orang yang ditimpa musibah. Yang kedua sopan santun ketika hendak melakukan kunjungan dalam bertakziah. Dan yang ketiga melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya nilai positif takziah yaitu kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita lihat di sana, ya meringankan beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, baiklah, mungkin dari penjelasan dari kesimpulan Anda tadi, mungkin Bapak bisa lihat berarti anak-anak Bapak sudah memahami apa yang Bapak ajarkan tentang adab takziah. Nah, dari penjelasan Bapak mungkin hanya ini yang Bapak sampaikan karena anak-anak Bapak pun sudah mengerti. Nanti Bapak akan memberikan tugas tentang adab-adab takziah, dan nanti tolong cari tujuan orang yang bertakziah, apakah ada dampak negatif atau positifnya nanti di situ ya. Tolong dicari nanti. Nah, mungkin dari penjelasan Bapak cukupkan pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.